Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau berbagi latihan soal uji kompetensi bidan Indonesia, yaitu mengenai asuhan kebidanan ibu hamil. Selamat berlatih teman-teman. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nyonya Tika, G1P0A0, berusia 23 tahun, datang ke bidan pada tanggal 28 Maret 2020 dengan keluhan utama mual, muntah, dan lemas. Anamnesa didapatkan menstruasi terakhir tanggal 29 Desember 2019 dan keluhan sering buang air kecil. Pertanyaan pertama, berdasarkan data, usia kehamilan Nyonya Tika pada saat pemeriksaan adalah A. 16 minggu, B. 14 minggu, C. 12 minggu, D. 10 minggu, atau E. 8 minggu. Jawabannya adalah 12 minggu. Berdasarkan data, kehamilan Nyonya Tika adalah 12 minggu. Usia kehamilan merupakan panjang waktu kehamilan yang dihitung sejak hari pertama periode menstruasi terakhir atau HPHT. Umumnya, usia kehamilan itu dihitung dalam minggu dan hari, jadi jarang yang menggunakan bulan. Pada kasus Nyonya Tika, kita bisa menghitung usia kehamilan ini dengan metode kalender. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui dahulu HPHT-nya, sehingga kita dapat menentukan HPL. Lalu yang kedua, HPHT itu dihitung sebagai hari pertama berlangsungnya kehamilan. Jadi bidan akan berpatokan pada asumsi bahwa konsepsi terjadi pada hari ke-14 dari siklus menstruasi. Sehingga dengan mengetahui hari pertama dari periode menstruasi terakhir, bidan dapat menghitung usia janin. Yang ketiga, perhitungan metode kalender ini sangat efektif untuk perempuan yang memiliki siklus haid selama 28 sampai 30 hari. Dengan cara perhitungan, harinya ditambah 7, lalu bulannya dikurang 3, dan tahunnya ditambah 1. Nah, jika kita lihat di sini, tanggal datangnya yaitu 28 Maret dan menstruasi terakhirnya tanggal 29 Desember. Kita dapat hitung secara manual menggunakan kalender. Kita hitung yaitu sekitar 12 minggu ya. Oke, untuk soal pertama sudah cukup jelas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Keluhan utama Nyonya Tika disebut juga A. Braxton Hicks, B. Hyperemesis, C. Piscacexine, D. Morning sickness, E. Tanda Chadwick. Kita lihat di dalam kasus bahwa dikatakan keluhan utamanya mual, muntah, dan lemas ya. Yang ditanyakan juga adalah keluhan utama. Itu disebut juga dengan jawabannya adalah morning sickness. Jadi morning sickness ini istilah yang menggambarkan kondisi mual dan muntah yang umumnya terjadi pada masa kehamilan. Morning sickness dapat terjadi di pagi, siang, dan malam hari, bahkan sepanjang hari. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, ini penyebabnya ada hubungan dengan HCG. Hormon HCG yaitu Human Chorionic Gonadotropin yang dia meningkat selama masa kehamilan, yang kemudian dia dihasilkan oleh ari-ari. Dan hormon ini sebenarnya berguna untuk menjaga kehamilan dan juga produksi hormon kehamilan lainnya, yaitu progesteron, agar tetap stabil. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kehamilan Nyonya Tika termasuk dalam trimester A. Trimester 1 awal, B. Trimester 1 akhir, C. Trimester 2, D. Trimester 3, dan E. Trimester 4. Nah, kita lihat teman-teman, nomor 1 tadi jawabannya adalah 12 minggu. Nah, 12 minggu itu termasuk dalam trimester akhir. Apa saja tanda-tanda usia kehamilan sehat selama trimester 1 akhir? Yang pertama, morning sickness. Jadi morning sickness itu merupakan pertanda bahwa ada perubahan hormon, sehingga tubuh itu
beradaptasi dengan perubahan. Morning sickness merupakan juga hal yang wajar selama kehamilan. Yang kedua, ada nyeri punggung. Jadi, nyeri punggung itu umumnya terjadi pada trimester 1 akhir. Nyeri punggung itu yang dialami biasanya disertai pegal-pegal pada bagian leher. Selanjutnya, ada gangguan pencernaan. Biasanya pada trimester 1 akhir, ada kondisi di mana ibu sering sendawa, perut kembung, dan sering buang gas. Nah, ini terjadi karena ada perubahan hormon selama kehamilan. Soal berikutnya, untuk pertanyaan nomor 4 sampai dengan nomor 5. Nyonya Tantri usia 23 tahun mengalami kehamilan pertama. Datang ke bidan pada tanggal 29 Agustus 2020. Anamnesa didapatkan HPHT tanggal 20 Juni 2020. Merasakan mual dan muntah dengan intensitas 1-2 kali pada pagi hari dan mengaku nafsu makan menurun. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Pertanyaan nomor 4. Keluhan yang dialami Nyonya Tantri disebut dengan A. Anoreksia, B. Hiperemesis gravidarum tingkat 1, C. Hiperemesis gravidarum tingkat 2, D. Vomitus, E. Emesis gravidarum. Jawabannya yaitu emesis gravidarum. Jadi keluhan yang dialami Nyonya Tantri disebut juga bahasa medisnya emesis gravidarum. Emesis gravidarum itu juga dikenal dengan istilah morning sickness. Morning sickness merupakan sebuah kondisi mual dan muntah yang umumnya terjadi pada awal kehamilan, biasanya pada trimester 1. Nah, gejala ini biasanya timbul di pagi hari dengan frekuensi yang agak menurun setiap harinya dan bertambahnya dan akan berkurang seiring bertambahnya usia kehamilan. Penyebab emesis gravidarum ini apa? Yaitu ada kadar hormon yang tinggi, terutama estrogen, lalu ada perubahan metabolisme karbohidrat, terjadinya penurunan tekanan darah, ada juga yang mengalami stres fisik. Lalu apa saja langkah-langkah untuk mengatasi emesis gravidarum? Yang pertama, ibu itu bisa mengkonsumsi air putih lebih banyak dan dengan cara bertahap. Tujuannya untuk mencegah muntah ya. Lalu ibu dapat menghindari makanan atau bau yang membuat mual. Lalu ibu dapat menghindari mengkonsumsi minuman dingin, menyengat, atau manis. Dan selanjutnya ibu bisa mengkonsumsi makanan dengan porsi sedikit-sedikit namun sering. Soal berikutnya, soal nomor 5, asuhan kebidanan yang dapat diberikan kepada Nyonya Tantri yaitu A. Memberikan makanan dalam bentuk cair, B. Memberikan makanan yang mengandung kalori tinggi, C. Memberikan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, D. Memberikan makanan dengan porsi sedikit namun sering, E. Meminta istirahat dengan berbaring. Nah, asuhan kebidanan yang dapat diberikan pada Nyonya Tantri yaitu D. Memberikan makanan dengan porsi sedikit namun sering. Hal tersebut terkait dengan menjaga nutrisi yang masuk dalam tubuh ya, namun tidak menyebabkan muntah. Makan dalam porsi besar itu bisa menyebabkan mual. Bidan dapat menyarankan hal-hal yang lain, yaitu contohnya nih yang pertama, bidan dapat menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi buah dan sayuran yang baik bagi tubuh. Yang kedua, bidan juga dapat menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi tinggi karbohidrat dan protein karena dapat membantu mengatasi rasa mual. Lalu yang ketiga, bidan menganjurkan pada ibu untuk menghindari makanan berlemak, berminyak, dan pedas sebab jenis makanan tersebut dapat memperburuk rasa mual. Oke teman-teman, sekian latihan soal uji kompetensi kebidanan bidan Indonesia. Cukup 5 soal aja, sedikit-sedikit. Yang penting sering latihan, sering baca, dan sering diulang-ulang supaya teman-teman bisa terus ingat. Latihan dari soal-soal yang mudah, pada saat nanti ketemu soal yang lebih sulit dan lebih complicated lagi, teman-teman bisa mengerti maksud soal arahnya kemana. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sukses selalu.